Akan kembali. Assalamualaikum. Oke, sebelum mulai biasa kita ambil absen dulu, bahwasanya kakak Tasya dengan kakak Via akan mengambil absen ya. Kita akan sapa-sapa dulu para penonton kita, audiensi kita ini. Dimulai dari Safira, waalaikumsalam bang. Oke, hadir. Rahmi bergabung, ada 2 orang. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, terhindar dari wabah pandemi ini, amin. Jangan lupa bahagia. Hadir dia, Safira hadir. Cantika, waalaikumsalam katanya. Oke, Putri bergabung, hadir. Coba mana lambaikan tangannya, mana lambaikan tangan dulu. Nah, lope-lope mana lope-lope? Mana lope-lopenya dulu. Ingat ya, pemateri kita pada pagi hari ini dengan materi yang sangat luar biasa, tentunya dengan materi yang lebih unik lagi, yang lebih kece badai lagi ya. Tentunya dibawakan juga oleh Ustadz Halim Ajomage. Yang belum tahu nanti silakan cari tahu sendiri. Bahwasanya nanti kalau kita ceritakan sekarang nanti takutnya nggak subrise nanti ya. Nanti ya sama Ustadz Halim Ajomage. Suci, oke, lambaikan tangan. Love just minus. Namanya Rona hadir. Habibul Iksan dari SMP 5 Gunung Talang. Dingin ya di sana. Assalamualaikum Atika dari Taulik Putri ya. Waalaikumsalam. Paikumbu hadir encu. Iya. Aisyah hadir ya. Uncuaan. Jangan lupa follow Uncuaan ya. Olip FTMN. Aduh, singkatannya luar biasa ini. Ini kepanjangannya apa ini? Ye Pak Halim. Ye Pak Halim katanya. Ya nanti Ustaz Halim ya. Oh ini udah tahu nih. Takutnya udah ketawa duluan orang ini. Sabar ya, sabar ya. Oke, Siti hadir. Konsatsilah. Aduh, ini nama ya. Muhammad Faiz hadir. Ananda dari Gunung Taulik Gunung. Oh, SMP 4 Payakumbuh hadir juga. Seman Sabah hadir. Coba buat nama panggilan sama nama sekolahnya ya, biar kita sapa di sini. Oh, Dewi Matika Panjang alumni. Salsa Ramadhani SMA 1 Ulakan Tapakis hadir, luar biasa. Akbil hadir Ustaz, Masya Allah Ustaz. Astagfirullah. Aduh, takut dosa dipanggil Ustaznya ya Allah. Amara Emnar SMP 4 Payakumbuh hadir Kak. Iya, hadir. Ifaifa hadir. Iya, ketawa ya. Naisah Ramadhani jangan lupa ya, nama panggilan terus nama sekolahnya. Susan, hidup lagi ya. Utari dari SMP 4 Payakumbuh. Luar biasa, dari SMP 4 banyak rupanya ya. Rahmi SMP 4 lagi. Oke, pecah rekor. Oh, sorry. Putri SMP Elma Arif hadir. Elma Arif Pasaman Barat ya. Luar biasa. Horas. Kok Horas? SMP 4 Payakumbuh lagi. Luar Bang Aan gimana kemarin? Ya Allah, dari 1000 orang ya baru Safira nanyain kabar Bang Aan. Alhamdulillah baik deh. Makasih ya. Nanti transfer aja. Ramadhani hadir Ustaz. Ya Allah, jangan panggil Ustaz lah ya. Bang Aan tuncuan aja, takut dosa. Sakila Salsa Pratiwi SMP 4 lagi. Jangan-jangan ini orang yang sama lagi dipanggil lagi nih. Mandua Tanah Datar hadir. SMP 4 Payakumbuh lagi. Anike Monika, Afifah, Siti Nurhafia. Panitia rupanya ya. Katrina Aulia Sahara. Woi, luar biasa dari SMP 4 Payakumbuh lagi. SMA 1. Wah, luar biasa. Iqbal hadir Kak dari Damasraya. Di mana Damasraya Nyoto. Seman 1 Banu Hampu lagi. Kaan gimana kabarnya? Ya Allah, alhamdulillah baik deh ya Allah. Baru 2 orang ya. Semangat Uncu. Iya, sama-sama. Aduh, kata Asa rupanya. Taulik Putri Padang Panjang. Oke, kita sudah lihat baru 66 orang yang hadir. Bahasanya waktu kita tinggal 7 menit lagi. Yang masih mungkin kakak penitianya bisa diulang lagi. Oh, dari si Junjung. Zakin. Assalamualaikum Kak. Zaki dari
Oh SMP 8 si Junjung. Oh Hakim Sarif SMP 4 Payakumbuh lagi. SMA 1 10 Kotor Riri. Ya itu sekolahnya Ustaz Alim ya enggak ya? Ayo dedek semua yang masih tidur ya, yang masih tidur bangun. Bentar lagi jam 9 ya. Puasanya lancar cu, alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih Siti Zilhajiha _ luar biasa namanya ini. Hadir kakak Anissa hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duit jatuh kah? Duit jatuh ya Allah. Mana duit? Hah, pandai aja lu. Diana hadir kak. Oke. Luar biasa Safira dari MTC Jakarta ya, Betawi. Assalamualaikum. Sungai Rumbai dan Mas Raya kak. Oke, luar biasa. Hadir kakak SMP 4 Revan Kurniawo. Ini SMP apa ini? SMP 4 mana ini? Alhamdulillah jaringan lancar. Alhamdulillah ya. Berarti sholat tahajudnya benar tadi malam nih. Assalamualaikum. Aidil hadir kak. Yuk. Nurmala Fitri. Haikal SMP 1 Parang Panjang hadir. Oke, Semen Sapapa. Habibullah SMP 1 Parang Panjang hadir kak. Oke, Zakiyat Tanzila hadir. Oke, baru 68 orang SMP 4 Payakumbuh lagi ref. Oh, SMP 4 Payakumbuh Revan Kurniawo. Ini memang Niao ini nama gimana sih bacanya ini? Oke. Kurniawo oke berarti itu ya. Revan Kurniawo oke ya promosi. Oke, masih Hanifah Art 23 bergabung. Ini anak ke-23 atau gimana nih? Pak Prof, Jansen Spensa Papa hadir. Oke. Putri Jaskiara mana nih? Waktu tinggal 5 menit lagi. Pemateri kita itu adalah Ustaz Ali Majo Mage. Itu adik-adik yang masih apa? Silakan langsung. Kakak ada madu depan, awas bahaya kak. Oh ya maaf ya, ini nggak apa-apa ya. Agak sini sedikit. Op. Jangan. Nanti yang diperhatikan tuh Ustaz Alim ya, jangan madunya. Oke, Iqbal hadir ya Iqbal. Naila, Amara Putri, Ana hadir kak. Ana hadir nih. Dira Nur Syahida, Masya Allah. Siapa lagi? Baru 73 orang. Ayo, yuhu. Riri Juwita udah berubah ya. Sehat dek. Idi Kurnia Ilahi, Masya Allah. Gimana Kurnia? Afif MZFR. Waduh, itu nama gimana tuh? Oke. Tinggal 5 menit lagi. Kok lucu kak? Makasih. Assalamualaikum. Nia hadir kak. Oke. Yang sudah hadir, yang sudah kakak sebutkan tadi itu berarti udah di checklist oleh panitia nanti ya, oleh Kak Tasa dan Kak Fia. Ya kan Kak Fia ya? Sudah ya, aman ya. Bagi adik-adik nanti yang belum nanti nggak bisa nonton full, kami usahakan secepatnya sudah masuk ke YouTube Barka ya, insya Allah secepatnya. Fatih Gifari hadir. Kaan makin kurus ya kak. Oh, body shaming nampaknya ya. Aduh, gimana nih main fisik ya Allah. Takutnya nanti Ustaz Alim. Lupa kak kemarin dengan Ustaz siapa ya kak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah. Itu namanya Ustaz Maisar Setiawan Munaf ya. Yang sekarang namanya Ustaz Halib Ajo Mage ya. Kalau ini Unsu Aan. Oke ya, dedek semua. Alhamdulillah, Pro Barka ini, pesantren Ramadan Online Barka ini, kita tuh mendapatkan sponsor dari beberapa pihak ya. Yang bisa dedek lihat di sini ya. Itu ada beberapa yang itu dari Zahra Outlet, itu fashion dan herbal. Dedek kalau ingin beli baju, beli herbal langsung nanti sama Zahra Outlet. Ada juga bumbu harum nih. Nah, mamanya suka masak.
tentunya mamanya suka masak. Kalau nggak masak nggak makan kita nanti ya. Ada yang perempuan atau ada laki-laki yang mau masak, kita bisa pakai bumbu arum nih. Nanti bisa Dede lihat di IG-nya juga ada mungkin ya, di IG, atau bisa langsung tanya sama kami nanti. Biar kami berikan kontaknya, atau langsung saja sama kami nanti bisa juga. Di sana beberapa tentang bumbu ayam opor. Udah baru siang baru ada ayam opor, ayam bakar, pokoknya lengkap tentang bumbu arum ini itu ya. Dan juga insya Allah ada kita disponsori oleh media itu top 1 ya, insya Allah nanti akan dipubliskan juga nanti ya di top 1. Dan di sini juga ada media juga itu Scientia.id ya, itu juga media kita. Nah ini madu ini, kalau madu ini itu adalah agen Sumatera Barat ya. Agen Sumatera Barat itu maksudnya agen SB itu adalah agen Sumatera Barat. Nah, insya Allah Adik, insya Allah nih madu ini memang sehat. Kalau Adik mau, boleh. Ya, silakan saja langsung sama kami juga boleh, nggak apa-apa ya. Bukan maksud jualan tapi promosi aja ya. Nah, satu lagi itu Salingka. Ini juga medsos juga ya, media sosial itu di IG-nya, Instagram-nya ya, di Instagram-nya. Adik juga bisa lihat di namanya Salingka Padang Panjang. Itu namanya Salingka Padang Panjang. Ada juga di IG-nya, di Twitter-nya Sapapa. Ada juga namanya Salingka Padang Panjang, itu Facebook-nya, dan Salingka Padang Panjang juga di IG-nya. Dan alhamdulillah selain sponsor yang mendukung kita juga diberikan dukungan alhamdulillah dari kantor Kemenak ya, Kementerian Agama, serta juga dari Dinas Pendidikan. Alhamdulillah juga kita mendapatkan dukungan, dan itu pun sudah kami sudah minta izin juga, bukan main pasang aja gitu loh. Jadi kami selain minta izin, alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi, dan adik-adik juga bisa melihat juga di IG Barka Trending ya. Oh ya adik-adik semua, sekali lagi karena mau masuk ya, kakak harapkan di dekatnya sudah ada Al-Quran dengan terjemahan. Yang kedua sudah ada earphone kalau ada, biar fokus. Yang kita itu buku dan alat tulis. Sekali lagi jangan lupa untuk mencatat materi yang hari ini. Sekali lagi jangan lupa untuk mencetak materi hari ini. Terus dari tanggal 4 sampai tanggal 8 nanti akhirnya baru kalian resume atau kalian ambil ringkasannya ke seluruh materi, dan baru dibuat boleh di kertas atau diketik, atau juga boleh di videokan. Boleh juga. Nanti akan kita masukkan ke YouTube Barka Training. Jangan lupa di like, comment, and share, and subscribe ya. Gratis kok. Dan adik-adik, andaikan nanti waktu pemateri menyampaikan materi, adik-adik boleh apabila jaringannya nggak bagus, nanti insya Allah adik-adik juga bisa melihat di YouTube Barka Training, dan insya Allah secepatnya kami akan masukkan ke YouTube nanti insya Allah ya. Oke adik-adik semua, nampaknya sudah bisa kita mulai ya, sudah tepat jam 9. Ya, sekali lagi kakak harapkan ada Al-Quran dengan terjemahan, alat tulis dengan bukunya, serta earphone kalau ada ya. Sekali lagi fokus. Aisyah Ramadi sampai Pak Kumbu hadir cuy ya. Oke, nanti akan di scroll lagi sama Kak Via dan Kak Tasyanya, akan diambil checklist nanti ya, kehadirannya absennya. Oke, mungkin itu saja dulu dari Ucuaan ya. Apabila selama kita berbincang-bincang ini kurang banyak manfaatnya ya, dimanfaatkan aja dulu ya. Oke, itu saja dulu dari Ucuan. Selamat menyaksikan itu pemateri kita lah, Ustadz Halim Ajo Mage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang sangat luar biasa. Hamdan wa syukranillah, summa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda.
Segala puja dan puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh semesta alam. Salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah pertemuan yang luar biasa yang disebabkan oleh pandemi yang bersifat internasional dan dipertemukan dengan adik-adik yang luar biasa. Sangka pertama tuh skopnya Padang Panjang Batipus Prokuto, rupa-rupanya alhamdulillah pemuda-pemuda luar biasa tidak hanya sekitar Padang Panjang. Jadi data terakhir kita dapatkan sampai dari Kalimantan pun juga terdaftar dari acara Pro Pesantren Ramadan Online. Oh, dari Pulau Batam, Kalimantan. Ini menunjukkan bahwa pemuda-pemudi pada saat ini tidak hanya game minded. Kalau ada yang berkata agama itu membosankan, agama itu tidak asik, dengan adanya program ini dan banyaknya responden menunjukkan bahwa sebuah kebangkitan dan luar biasanya adik-adik sini. Kalau ada yang berkata tentang surga neraka, jawabannya kita terjemahkan dalam bentuk keaktualan saat ini. Insya Allah tema yang kita bahas pada ini adalah tentang akidah. Kalau bahasa sapaan online-nya bagaimana ini Bang? Jamaah wirid atau apa yang namanya? Agak tegang pula kita biasanya di wirid saji. Agak payah bahasanya ini. Yang penting kita coba ya. Pak berbahasa Indonesianya tidak bisa lama-lama. Tadilah Pak coba bahasa Indonesia agak payah lidah Pak ya, banyak terkilir lidahnya ya. Ini kita coba aja sekarang apa aja bahasanya yang penting mengerti, oke? Anak apa semuanya ada di sana. Semoga sinyalnya bagus ya. Pembahasan kita tentang akidah. Pak, apa kalau dicari di IG kadang-kadang profil apa kami tidak tahu loh Pak. Kalau ada yang dari Kalimantan Pak terjemahkanlah ke bahasa Indonesia ya. Kalau kata orang tak kenal maka ta'aruf. Jadi semacam ta'aruf lah. Kita coba klik sebelah sini ya. Ada Usmika. Oke. Nama Halim. Kalau akrabnya Halim Ajo. Jadi aktivitas mengajar. Jadi mengajar. Insya Allah anak-anak bapak banyak nih. Insya Allah kalau sekarang mengajar di Semansa Pluto. Semansa Plutonya masih di bumi ya. Semansa 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Sudah tuh ikut bersama orang-orang hebat dalam lembaga training pelatihan, Barka Training dan Consulting, belajar dan banyak belajar dari lembaga ini. Kemudian pelatih bela diri baru ya, sekedar untuk apa namanya perkenalan ini aja dulu. Kembali kita ke tema kita, Pak. Kami kalau disebut masalah akidah tidak akrab bagi kami loh Pak. Yang akrab bagi kami itu bukan akidah tapi akikah. Benar. Masalah akidah dan akikah itu beda satu huruf saja. Yang satu akidah sering didengar tapi tak dipahami, tapi kalau akikah sering dipahami karena ada gulai kambing di sana. Ya. Mereka berkata, Pak, akidah itu apa? Kalau akikah insya Allah lah, kalau semacam syukuran bagi kami. Akidah itu yang kami paham tuh Pak sebagai anak SMP, anak SMA, yang kami paham tuh akidah tuh kadang-kadang sekitar hantu Pak. Masalah hantu, masalah pocong, masalah rukyah, masalah pokoknya yang mistik-mistik. Apakah itu sebenarnya yang dipahami tentang akidah Pak? Kalau itu pemahaman Anda tentang akidah itu tidak salah juga loh. Tapi belum tepat. Kalau akidah itu boleh dicari bahasa sopannya adalah tunggu dulu. Setiap kita punya kecenderungan. Setiap kita punya kesukaan. Orang yang suka dengan kucing pasti punya kucing. Orang yang suka ayam pasti suka ayam. Tapi satu saat ada orang mengambil ayamnya di depan matanya, akan disembelih ayam tadi. Kira-kira bagi orang yang cinta dengan ayam tadi, apa yang terasa olehnya? Dia akan kehilangan ayamnya, dia akan dia akan menyelamatkan ayamnya apapun yang terjadi. Pak, apa hubungan akidah dengan ayam Pak?
Ini masalah akidah dengan ayam ini hanya sebuah usaha mendekatkan pemahaman. Kenapa orang yang sangat sayang dengan ayamnya, sewaktu ayamnya akan disembelih dia marah? Apakah dia satu keluarga dengan ayam? Tidak, tentu tidak kan. Tapi kenapa dia sampai membela mati-matian ayamnya tadi? Jawabannya satu, tingkat kenyamanannya, tingkat rasa kasih sayangnya, tingkat kecintaannya kepada ayam tadilah yang menyebabkan pembelaannya terhadap ayam. Pak, kami anak muda, maksudnya gimana nih Pak? Kita akan lihat sebuah sejarah yang mengatakan bagaimana orang yang minim dalam kehidupan mau melawan, kalau dalam sejarah Indonesia, Belanda dengan kekuatan yang sangat luar biasa dilawan oleh orang-orang kampung dengan cangkul, dengan ladiang, dengan tajak, sementara Belanda sudah canggih seperti itu. Apa yang sebenarnya yang menyebabkan dia bisa membela itu? Jawabannya mudah saja. Rasa kenyamanannya, rasa kecintaannya merasa terganggu. Pak, kalau kami anak SMP, anak SMA, bagaimana cara kami memudahkan memahami akidah itu Pak? Akidah itu adalah keyakinan. Keyakinan yang membuat rasa nyaman dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus Pak, kalau orang sembahyang itu Pak, orang puasa, orang zakat, orang puasa, orang haji, itu termasuk akidah Pak? Enggak. Zakat, puasa, ibadah, haji itu nak akidah tuh. Itu adalah rutinitas ritual ibadah. Terus kaitannya dengan akidah gimana Pak? Model rumah lah. Seandainya sebuah rumah dengan segala fasilitasnya, terima kasih operator, bahasa Indonesianya. Sebuah rumah, Pak, sebuah rumah dengan segala fasilitasnya, lengkap fasilitasnya, ada kulkas, ada mesin cuci, ada mesin jahit, ada AC, semuanya ada. Tapi sewaktu rumah itu dibangun di atas sebuah pondasi tanah yang goyang, maka sebentar aja itu kuatnya. Kenapa sebentar aja kuatnya? Berguncang sedikit karena gempa, runtuh rumah yang rancak tadi. Seperti itu juga. Dalam agama, ibadah tadi seperti sholat, zakat, puasa, haji, itu bangunan rumah. Bangunan rumah itu memang bagus tampaknya. Rutinitas 5 kali sehari semalam dia puasa, sholat. Sekali setahun dia puasa Ramadan, kan bagus itu. Tapi bisa aja terguncang, runtuh ibadahnya. Kenapa? Kalau tidak paham, kalau dia tidak puasa. Pemahaman tadi itulah yang disebut dengan akidah atau kaidah keyakinan. Pak, sebanyak tu bangunan Pak, puasa, salat, zakat. Terus pondasinya gimana Pak? Pondasinya disebut dengan rukun iman. Rukun iman tu 6. Rukun iman yang 6 tu lebih banyak daripada rukun Islam. Rukun Islam cuma 5. Kok banyak rukun iman daripada rukun Islam Pak? Kok banyak pula pondasi daripada ibadahnya Pak? Tentulah ya. Kalau nak kuat ibadahnya, nanti pondasinya gimana pula? Nanti rabah pula bangunannya nanti itu. Jadi insya Allah lah. Kalau dia bertanya, ya Pak, jadi kalau bertanya, kalau Anda membangun, pondasi Anda itu harus lebih kuat. Pondasi itu harus lebih kuat. Ada banyak senyum nampak imut di sini nampaknya. Tidak apa, kita kan online. Kalau ada bertanya nanti. Kita berbicara akidah, anak SMP, anak SMA. Ya, Bapak akan mencoba pula ni apa online apa main ini ya. Jadi Pak, kok banyak lah rukun iman ni pada rukun Islam. Rukun iman 5 rukun iman 5-nya, itu kata ya. Rukun iman 6 pula ya. Iya, tentu pondasi itu tentu lebih banyak daripada bangunannya. Anda bangun rumah harus kuat. 6 di bawah, 5 di atas. Itu namanya akidah. Terus Pak, kami paham masalah akidah kok, kadang-kadang masalah hantu ini Pak. Masalah mistik-mistik, benarkah itu seperti itu? Anda semuanya, baik yang di Payakumbuh, baik yang di Kalimantan, baik yang di Batam, jangan lupa yang di Sebelah Koto, jangan lupa ya. Nak Sebelah Koto tuh, kalau tidak ada hadir nanti bahaya ya. Jadi anak bapak semuanya, kalau mereka bertanya tentang akidah sebuah keyakinan, biasanya berkaitan satu masalah ketuhanan, yang kedua masalah yang gaib, yang ketiga masalah takdir. Bahkan speak Indonesia saat insyaallah. Terima kasih Umi, insyaallah kita akan coba. Ya, inilah biasa karena tinggal di gunung agak apa ya bahasa Indonesia ya. Sharing-sharing lah nanti kita online kayak gini latihan bahasa Indonesia tiap hari. Kan seperti itu insyaallah. Ananda di Kalimantan bahasa kita agak sama ya. Bahasa Melayu ya.
Kalau di sana bahasa Melayu Kalimantan, di sini bahasa Melayu Minangkabau. Kalau kurang terjemah nanti kita terjemahkan pula lah insya Allah ya, insya Allah. Let's go. Ini selanjutnya sampai mana tadi? Masalah pembahasan utama masalah kita. Ini kisah nyata Nanda. Awak kami ini kami anak muda, kami anak SMP, anak SMA. Kalau disebut masalah-masalah yang itu ndak termakan oleh pikiran kami, Pak. Berat rasanya, gimana rasanya? Anak apa semuanya? Orang akan tahu bagaimana manisnya sesendok gula. Kapan? Berharga baginya manis sesendok gula itu bilo kapannya, bukan bilo ya. Orang yang akan menghargai manisnya sesendok gula, kan tak tahu dulu, nak gula babuku, better tahu lah, pasti tahu gula, masa dah tahu loh kan. Gula dan sesendok itu akan dihargai oleh orang yang bagaimana, kan seperti itu. Bila kami bisa menghargai apa itu Tuhan, Pak? Orang yang bisa menghargai apa itu Tuhan kapan? Pak, bila kami bisa memahami, itu pentingnya beragama. Siapa yang bisa memahami apa itu pentingnya beragama? Jawabannya mudah saja. Orang yang bisa menghargai manisnya sesendok gula adalah orang yang terbiasa minum dan pahit-pahit, semacam mempadu tanah. Kalau dia terbiasa dengan minum manis-manis manis-manis sama gula-gula yang lain-lain, dikasih sesendok gula dia tidak hargai dia. Seperti juga insyaallah. Ananda yang dari Sunda, kumaha damang, insyaallah kita akan insyaallah berbagi berita dalam versi banyak bahasa, yang dari Jawa Barat, yang dari Jakarta. Insyaallah tetap semangat, Ananda sangat luar biasa. Kita berbicara tentang pendekatan pemahaman akidah melalui pemahaman anak SMA dan anak SMP. Orang akan menghargai sesendok gula walaupun dia sedikit. Kenapa? Karena dia terbiasa dengan pahitnya empedu tanah. Pahitnya dia makan daun pepaya muda. Pahit sangat. Sewaktu dia makan ampadu tanah, sewaktu dia makan daun pepaya, dia akan merasa begitu luar biasa terapresiasi. Sewaktu apa? Sewaktu dikasihkan kepadanya sesendok gula. Tapi kalau biasa dia dengan yang manis-manis, sirup misalnya, dikasih sesendok gula tak berharga baginya. Pak, kasih kami anak muda Pak semacam kisah pemahaman dari kisah nyata bagi orang yang bertuhan. Anakku semuanya, Anda adalah orang yang sangat luar biasa. Kenapa? Di tengah leloknya orang, tidurnya orang siang ini, Anda bisa menonton ini karena Anda adalah orang yang luar biasa. Anda kalau ada pemuda yang masuk surga 100 orang 10 nomor urut pertama Anda dulu. Insyaallah nih ya, kalau tidak masuk neraka dulu gitu ya. Sudah tuh, Pak. Bagaimana ceritanya merasakan sesendok gula dalam masalah bertuhan? Dulu pernah Pak pergi takziah. Kalau di Sumatera Barat ada namanya takziah. Takziah itu Nanda, sebuah budaya di Sumatera Barat. Mungkin di tempat lain juga ada takziah. Kalau ada orang kematian bukan kemeninggalannya, luar biasa. Kalau ada orang meninggal, ada orang pergi takziah. Jadi suatu takziah, lalu sama dengan tidur. Ya bagus, luar biasa. Ada translator di bawah. Alhamdulillah, terima kasih Nanda. Pak, luar biasa ya. Kita lanjutkan ceritanya. Ampadu tanah itu empedu tanah ini luar biasa. Alhamdulillah, nampaknya memang alhamdulillah aja lah ya. Lanjut, let's go. Sewaktu bapak takziah duduk dekat di jamaah orang pergi takziah itu, ada seorang pemuda dan bapak tak pernah kenal dengan orang itu. Jadi kisah ini kita angkatkan supaya apa? Supaya pemahaman tentang sesendok gula tadi memang pas. Entah di mana kampung, di mana dia, anak siapa dia, apaknya entah saya tidak tahu pula. Dia duduk pula dekat bapak, nak tentu apa siapa orang. Kemudian dia bertanya kepada bapak, Pak, bapak guru agama ya? Ananda, kita nggak kenal sama orang, ada orang berbicara seperti itu. Sikap kita bagaimana? Kalau masa kayak anak muda saya ini, emang lu siapa? Masalah lu apa? Lu ke laut aja. Itu nggak bagus tuh, Kalau ada orang berbicara dengan kita, Nanda, berarti Allah gerakkan hatinya untuk dekat kepada kita. Ingat tuh Nanda ya, jangan melengah dulu. Pak, Bapak guru agama ya, tentu kita
ikuti curhatannya. Iya. Iya bapak beragama, benar. Ada apa sebenarnya? Kamu bertanya, saya kenal sama kamu. Dia bilang sama bapak Nanda, saya tidak percaya lagi dengan Allah pak. Ananda di seluruh Nusantara, mulai dari Padang Panjang sampai ke Kalimantan, dari Kalimantan sampai ke Pulau Sunda, dari Pulau Sunda sampai ke Batam. Ada orang ngomong sama kita, entah di kampung di mana, dia bilang sama saya, sama bapak, saya tidak percaya lagi sama Allah. Ini orang ini apa ini sebenarnya ini? Mau cari masalah, mau kayak dongkak gimana ini sebenarnya? Kita tak tahu juga sebenarnya. Jadi kita mau apa lagi, kita dengar aja lah. Kalau kita sebagai orang dewasa lah gitu kan, kata si Buset kan sebagai orang dewasa kan tak boleh pula kita meraba-rabu gitu, berang-berang marah-marah gitu. Apa sebenarnya? Kita dengar aja lah. Sebenarnya kamu dari mana? Anyo sabui Nanda, dia bilang kepada bapak, Pak, saya ini baru lulus SMK, Pak. Kalau saya berbicara seperti ini, saya rasanya nyaman saya bicara sama bapak. Iya, kamu ada apa ini? Awak nak yakin lagi Allah tu ada apa? Kayaknya Allah tu adalah sebuah simbol yang diada-adakan. Ini nak, ini tetap masalah anak muda ni, boleh masalah corona, lulus kuliah apa ya ini ya. Dia bertanya, kenapa kamu berbicara seperti ini? Iya Pak, saya dulu sangat yakin Allah itu ada Pak. Tapi sebagai anak muda Pak, kekecewaan saya lah yang menyebabkan saya mengatakan Allah itu tidak ada. Dan Bapak ingat Ananda semuanya selingkaran Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Padang Panjang sampai ke Sebeloto, seperti itu ya. Payakumbuh lupa tu, payakumbuh tu, ya insyaallah. Di bulan puasa tu sama dengan saat ini. Di bulan puasa dia berbicara seperti ini. Itu dalam hati kita, kalaulah ada orang seperti inilah, mungkinlah mendalam perasaannya ini nampaknya dah. Sangat-sangat kecewa sekali dia sama Allah kan. Luar biasa, tidak apa-apa. Kisah-kisah anak muda ini ya banyak. Kalau memota ke bicara kita insyaAllah banyak lah insyaAllah ya. InsyaAllah. Lalu bapak tanya ke anak itu, kenapa kamu nak percaya sekali sama Allah ni? Tamat saya dari SMA Pak. Samalah dengan status anak-anak yang tamat sekarang ini. Tinggi harapan saya untuk membanggakan orang tua saya. Kalau dalam bahasa kampung kami Pak, ambo nak baki batang tarandam. Batang tarandam. Entah batang apa yang dari nama bapaknya kita tak tahu kan seperti itu ya. Seperti itu motivasinya. Untuk memakit batang tarandam Pak, saya berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Dalam puasa saya puasa. Saya sempatkan tengah malam sebelum sahur saya sembahyang tahajud, solat tahajud. Sesudah tu, kalau adalah ibadah-ibadah sunnah saya kerjakan. Rupa-rupanya dia menjatuhkan pilihan untuk menjadi alat negara. Alat negara tu tentara lah, tentara. Dan itu bagus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pilihan kehidupannya sesudah tamat SMK untuk menjadi alat negara adalah pilihan yang tepat. Kenapa? Penghormatan dan penghargaan kepada alat negara sangat tinggi di tengah masyarakat. Dan anak ini sangat benar ingin dia mengangkat batang terandam dari keluarganya. Membagi batang terandam. Apa nak membagi terandam? Bagus, kita lanjut. Mereka berkata, Pak, saya ikuti tes Pak. Dia bilang sama Bapak, dia ingin yakinkan kalau apa yang diyakini sebagai akidah itu adalah sebuah kebenaran. Allah itu benar-benar tidak ada katanya. Pak, dalam tes pertama, kalaulah dikasih rank, kalaulah dikasih rentang, tes itu ada 10 kali Pak. Meniti air mata sesudah solat saya berdoa, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Rahman, Engkau dan Maha Kasih dan Maha Sayang. Engkau dan Maha Sayang, saya Engkau tidak berbilang kasih, Engkau tak pilih kasih. Engkau sangat kaya ya Allah. Saya yang ada di atas dunia ini punya Engkau. Minta saya cuma satu, luluskan saya Tuhan ya Allah ya Tuhanku. Berulang dalam doa saya bilang seperti ini Pak kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupa-rupanya apa jadi Pak?
Kalaulah ada rank dari sebuah tes itu 10 tingkatan, saya hanya lulus sampai tes ketiga, Pak. Bahkan dalam tes itu ada yang dilakukan sewaktu bulan puasa, maraton, uji fisik, tes fisik. Tes fisik itu dia harus maraton, harus berlari mengelilingi lapangan bola sekitar 6 kali. Dalam puasa saya berpuasa, Pak, saya mengelilingi lapangan itu, karena saya harapkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa hasilnya? Pada tes pertama saya hanya lulus pada rank yang ketiga. Remuk hati saya, Pak. Kemana Allah? Di mana Allah pada saat itu? Teriba-iba hati saya. Terlupakah dia dengan saya? Mulai saat itu saya sudah mulai meragukan Allah itu ada atau tidak. Anda semua? Ini kisah belum selesai. Dan kita pernah berada dalam situasi yang sama. Terkadang kita sering menyalah posisikan Allah itu. Lupa kita Allah itu siapa. Kadang sewaktu Allah mengabulkan kita, alhamdulillah, luar biasa Allah. Tapi sewaktu Allah tidak mengabulkan kita, seakan-akan kita begitu. Allah lupa kepada saya. Iza massahul khairu manu'a. Dan itu sering terjadi. Kisah ini apa? Dia mengatakan kecewa dia dengan Allah karena Allah tidak mengabulkan keinginannya. Anda. Kalau balik kita kepada masa kecil-kecil kita, ikut nak sikap anak SMA. Padahal yang utama SMK. Kalau mau deko nyoba Tuhan, tak mau debat Tuhan yang benar. Dia memposisikan Tuhan seperti Doraemon. Apa tu? Sewaktu Nobita bersedih, melapor lah ke Doraemon. Doraemon, awak dikejajayan. Kabar itu tak? Tuhan ku baik ya, yang maaf ya. Ya Allah. Kita terjemahkan bahasa Indonesia ya. Bagian apa semuanya? Bahkan ada yang memposisikan Allah itu seperti film Doraemon. Doraemon adalah tempat curhatan Nobita sewaktu Nobita curhat. Doraemon, saya sedang berbahaya, saya sedang tidak anehnya, tolonglah saya. Maka berposisilah Doraemon sebagai Tuhan. Salah Anda, bukan seperti itu. Kita yang salah selama ini. Terus bagaimana kisahnya Pak anak tadi sewaktu dia kecewa dengan Allah? Jawabannya mudah saja. Untuk tes selanjutnya, Pak. Tes selanjutnya ndak saya sapa-sapa lagi Allah kodohnya. Gimana lagi itu? Saya nggak sapa-sapa lagi Allah tuh lagi ya gitu. Kenapa? Percuma saja saya berdoa-doa kepada Allah ini ya, meminta saya kepada Allah nak dipahamkannya. Dan hasilnya lebih bagus, Pak. Kini bulan puasa kan? Bulan puasa ini nak ada dusta-dusta. Kisah ini based on the true story. Dunia dek. Subhanallah naik. Ndak waktu tu kaji tu kalau asli. Kalau ni sebut je orangnya, tak usahlah cakap. Okay? Jusawi amo jauh dari Allah, lebih hebat hasilnya. Tu kaji, Pak. Awak dah tentu aja kita tidak tahu dengan pajai, kita tidak tahu dengan orang ini kan. Abi katanya belum lagi kan. Kita nak tentu siapa panggil, okey. Jadi sewaktu dia bilang bagus hasilnya jauh dari Allah katanya kan. Tentu kaget ya, masyaallah. Kalau kata kaget itu kaget ya Allah. Tentu kaget kita, dia bilang hasilnya lebih bagus jauh dari Allahnya. Anda yang dari Melayu, kalau terkajut itu kaget ya. Insyaallah. Dia berkata, kenapa kamu seperti itu berbicara? Saya sudah buktikan Pak Allah itu tidak ada doanya. 10 ranknya dari Pak. Apapun tidak ada, saya minta lagi ke Allah itu doanya. Dalam hati ada bangkang anak-anak gue ini. Wah, orang kalau level sudah super nampaknya pembangkangnya kepada Allah ini. Tapi kita tidak boleh tidak boleh berang di sana. Apa katanya? Oh, begitu. Bapak bisa begitu. Kenapa kamu bisa berkesimpulan seperti itu? Pak, sewaktu saya jauhkan diri saya dari Allah, Pak, saya rasakan ketenangan, kenyamanan, kekuatan yang lebih yang saya dapatkan daripada saya dekat kepada Allah. Bapak itu? Kenapa bisa seperti itu? Coba Pak bayangkan. Sewaktu dulu puasa, saya dekat dengannya. Saya pun berpuasa, Pak. Bapak bayangkan saja lah.
Saya maraton ke lapangan bola dalam keadaan puasa haus, Pak. Kini orang tes dalam keadaan puasa minum saya, Pak. Tak ada saya minum loh. Tak ada saya minum. Apa yang terjadi? Saya menang, Pak. Semua orang tumbang semuanya. Bagus hasilnya, Pak. Iya juga itu. Gimana pula kamu seperti itu ya? Bagus. Tapi kalaulah seperti ini pembangkangannya Ananda semuanya, nampaknya sangat dahsyatlah dan kita butuh sebuah seni yang luar biasa. Kemudian dia melanjutkan ceritanya. Terus, dan hasilnya pun lebih bagus, Pak. Hasilnya pun lebih bagus. Sewaktu saya dekat dengan Allah, saya hanya lulus pada rank ketiga. Tapi sewaktu tidak saya sapa Allah, Pak, indak ambu mendoa kau luar, Pak. Indak sata nak ikut pula saya berpuasa. Nak ikut saya berpuasa. Beri maaf ya nak ya. Nanti kalau sering lihat bapak lancar bahasa Indonesia nya ya, insyaallah ya. Oke. Saya tidak puasa. Saya tidak sholat. Saya tidak, pokoknya tidak ada saya hubungan dengan Allah tuh. Hasilnya lebih bagus. Bagus bagaimana kata kamu ini ya? Waktu saya dekat dengan Allah sampai tes ketiga saya lulus. Tapi sewaktu tidak saya sapa dia, tidak ada hubungan saya dengan Allah. Sampai tes ke-9 saya lulus, Pak. Dalam hati kita, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Modeku banalah pengalaman religius saja yang tidak religius ini nampaknya. Ananda semuanya. Kalaulah ada orang bicara dengan kita, dengan segala pembangkangannya, kemudian kita lengah-lengahkan, itu salah kita. Pak, perasaan Bapak sewaktu ada orang yang seperti itu dekat Bapak bicara? Perasaan saya Ananda itu, kursi yang saya dudukkan itu terasa sangat ringan untuk melambui kepalanya. Bayangkan Ananda. Tapi tidak mungkin saya lembut, tidak mungkin saya lempar kepalanya. Ananda semua. Apa yang harus Bapak lakukan? Kita harus cari cara. Dan saat itu Bapak berkata, ya Allah ya Tuhanku, kalaulah seperti ini rencana Engkau kepada saya, berikan cara saya berbicara kepada anak ini. Dan dia sangat bangga seakan-akan dia juara berbicara, telah mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah akidah nak. Akhirnya lama juga kita menikmati selebrasi kemenangan dengan retorika bicaranya, dan sampai saat ada sebuah pemahaman untuk berbicara. Apa? Tanya kepada dia. Berarti kamu sudah mantap dengan pendapat kamu ini? Iya, Pak. Tanya Bapak satu dulu. Tuh Pak. Tadi kamu bilang sangat bagus jauh dari Allah. Iya Pak, jauh dari Allah sampai tes 9 Pak. Dakik dari Allah sampai tes ketiga cuma. Oh seperti itu. Ya. Kini Bapak tanya sama kamu. Ada kamu lulus? Lulus kamu nak? Sewaktu ditanya dia lulus, agak lama dia akan menjawab. Kenapa nak kamu jawab? Yang mau nak lulus lepas. Lulus berjarong ni kenapa ya? Udahlah nak lulus ngeh pula kaya kan jajuk nampak nak kata. Tapi gimana pula lah tapi entahlah nak dibaca dia nak. Ya dia nak lulus tapi seperti itu kayaknya kan. Di sana sewaktu dia bilang dia tidak lulus, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat, dapat bagi kita caranya. Dah lulus kamu? Enggak, Pak. Tapi saya sangat yakin, Pak, kalau saya lebih bagus jauh dari Allah sampai tes ke-9 daripada dekat dari Allah hanya sampai tes ketiga. Kalau mau itu, jawab lagi pertanyaan saya. Pertanyaan satu tadi kamu tidak lulus. Iya, Pak. Pertanyaan saya yang kedua. Tanya saya, jawab ya. Mana yang lebih sakit hati kamu? Gagal di tes 9 atau gagal di tes ketiga? Tano apa jawab? Terhenap aja ini. Terdiam. Mana yang lebih sakit hati kamu? Gagal di tes 9 atau gagal di tes ketiga? Ananda semuanya. Pernah anda Ananda memposisikan di posisi anak ini? Merasa juara, jauh dari Allah. Kemudian ditanya seperti ini, diam. Jawabannya apa Ananda? Iya. Sama dengan jawaban Ananda. Tentu lebih sakit dari gagal di tes 9 daripada tes ketiga. Bawa itu.
Cik tes lagi mas, tinggal satu tahap lagi mau lulus kan? Tinggal satu tahap lagi mau lulus, gagal. Kalau gagal di tes ketiga kan masih banyak tes yang belum lagi. Dia jawab, Pak, lebih sakit hati saya gagal di tes 9. Langsung masuk pertanyaan ketiga. Sudah paham kamu? Nah, enggak tahu dulu tuh, paham apa ini Pak? Saya tukar pertanyaannya. Mana yang lebih sakit hati kamu? Gagal di tes 9 dengan gagal tes 3. Bila saya jawab Pak, sakit di tes ke-9. Kini mana yang lebih sakit hati kamu, jauh dari Allah hasilnya atau dekat dengan Allah? Seakan-akan kamu Allah kasih sesuatu engkau jauhi diri kamu dari Allah. Allah kasih sampai tinggi. Pas di janjang ke-9, jatuh berlambin, patah berdarah, tak kilik kesadanya semuanya. Pailah baru isap. Kalau hanya sampai jin yang ketiga saja kamu jatuh, mungkin kamu hanya butuh sekedar balsem saja, geliga saja. Tapi kalau sampai kamu jatuh di yang 9, itu namanya istidraj tu nak. Tak perlu berbangga-bangga pula jauh dari Allah. Itulah yang namanya tadi sesendok gula kepada orang yang termakan amparu tanah 2 liter. 2 kali dia gagal, dikasih sesendok gula. Diam. Ananda semuanya. Banyak hal yang kita pahami pada saat ini seakan-akan Allah tu jauh dari kita. Pak, kalau kami anak muda, Pak, kalau kami berakidah bagaimana? Yang paling galau saat ini adalah sesudah pengumuman lulus UN. Kemana ke sekolah lagi? Kemana nyambung kuliah lagi ini ya? Kemana ke nyambung SMA lagi ini ya? Itu masalah akidah tu Nanda. Imam masalah akidah tu Pak. Itu nak masalah apa tu Pak? Masalah SKHU Pak, surat keterangan lulus. Nah itu masalahnya tu. Masalahnya adalah ketakutan terhadap masa depan. Bagaimana cara kami memahaminya Pak secara akidah pemuda, anak SMA, anak SMP? Kalau Ananda bertanya, barilah kami Pak semacam pemahaman tentang masa depan kok. Anak apa semuanya? Sewaktu Anda lulus, Anda sudah pasti tahu di mana tempat Anda lulus. Lado kami tahu Pak. Itu bagi Anda yang tidak paham akidah. Bagi Anda yang sudah ikut acara pro ini, pesantren Ramadan online ini, insya Allah ke depannya akan biasa-biasa aja, tidak ada ketakutan-ketakutan lagi. Bagaimana cara pemahamannya tepat? Tidak ada ketakutan lagi terhadap masa depan. Ananda semuanya, kini hari apa? Hari Selasa. Secara akidah adalah, Selasa adalah hari sesudah hari Senin. Hari Senin. Tidak mungkin ada hari Selasa kalau tidak hari Senin. Masa depan bagaimana Pak? Kalau Anda menganggap masa depan itu sebagai sebuah buah dari sebuah batang, buah yang begitu indah untuk dipetik, Anda sudah bisa menerka, menebak buah apa yang akan Anda petik. Maksud apa gimana? Maksudnya apa? Kepotong kemarin Anda ngapain gitu. Kalau Anda kemarin tanam batang durian atau incik durian, biji durian atau anak durian, Anda dapat dipastikan 3 tahun sesudahnya Anda akan memanen durian. Kalau Anda batang cubada yang hantar, batang cubada apa tu bahasa Indonesianya? Batang nangka. Sewaktu Anda menanam incik nangka, biji nangka, dia akan tumbuh nanti 3 tahun ke depannya sebagai buah nangka. Kalau Anda kemarin-kemarin menanam buncis, itu tidak butuh lama, hanya 3 bulan tumbuh, itulah jual lagi gitu. Dan seperti juga orang yang takut dengan tentang masa depannya, Pak ambo kuliah 5, bisu antah apa jurusan ambo, dapat dipastikan dia tidak menanam batang apa-apa. Entah batangan yang tanam jadi gitu. Jadi anak apa semuanya, orang berakidah, baik anak SMP atau anak SMA, tak pernah ketakutan. What you give, you get back. Itu Scorpion. Apa yang kamu beri, kamu terima kembali. Sampai seperti itukah kami Pak sebagai anak SMA? Iya. Apa yang mereka takutkan? Masalah takdir, masalah bertuhan, masalah kehidupan. Itu tak pernah ditakuti oleh orang-orang yang memahami akidah secara benar. Ba'a cara kami memahami akidah secara benar? Jawabannya mudah saja.
Anda tak perlu bingung dalam menentukan cara bersikap. Sewaktu Anda tidak paham, belajar. Sewaktu ada orang mengajar Anda, dengar. Sewaktu Anda tidak suka dengan apa yang Anda dengar, jangan bantah, dengar aja dulu. Kenapa? Bisa jadi pada saat itu Anda belum paham dengan keterbatasan informasi dan output input data yang Anda terima, tapi beberapa saat sesudah itu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, pas bulan kelima Anda tahu yang diberikan orang itu sangat luar biasa. Akidah. Oh ya bertanya, Pak, akidah itu bahasa Arab ya? Iya. Jadi apa itu akidah? Akidah adalah sebuah keyakinan yang memberikan kenyamanan bagi hati dalam bersikap. Ananda semuanya, dari kasus-kasus tadi, banyak hal yang dapat kita pahami. Akidah adalah bukan susunan-susunan rumus. Akidah bukan susunan-susunan kosakata. Akidah adalah sesuatu yang bersifat tidak nampak. Dia bersifat keyakinan. Keyakinan yang bagaimana? Keyakinan yang diberikan oleh sebuah pemahaman yang akan menyebabkan mantap dalam bersikap. Ananda semua. Insya Allah. Kalau ada bertanya, Pak, kami nanti mau bertanya tentang masalah akidah, boleh. Pak, kami punya contoh-contoh kasus yang sangat luar biasa, Pak. Banyak orang-orang yang sholat, tapi dia sholat kayak ujian hafalan sholat, Pak. Dia, apa namanya itu, bentuk motor GP. Orang baru 2 rakaat, yang selesai sebalik rakaat. Kan ada seperti itu. Ada apa-apa itu. Itu sebenarnya, itu sah sholatnya secara ibadah, tapi secara kondisi akidahnya akan mudah rapuh. Anda semuanya, kembali kita kepada apa yang menjadi esensi dari pertemuan kita kali ini. Akidah sesuatu yang tidak nampak. Akidahlah yang menyebabkan berbeda bangsa, berbeda ras bisa saling membela. Kalau contoh tadi, seorang yang sayang dengan ayamnya sampai mati-matian membela ayamnya sewaktu ayamnya akan disembelih. Atau seorang yang merasa akidah sama walaupun dia tinggal di bawah kaki Gunung Merapi, di bawah kaki Gunung Singadang, dia akan menangis menitikkan air mata sewaktu saudaranya menangis di Palestina, padahal mereka bukan satu keluarga. Akidah menyebabkan seseorang yang jauh dipisahkan oleh samudra Pasifik, samudra India, jauh dipisahkan oleh Laut Natuna, Laut Cina Selatan, karena akidahlah mereka bertemu dalam channel Barka SSE ini. Jamaah Jumat rahimakumullah, itu kata orang jamaah Jumat. Kalau kita bukan jamaah Jumat, jamaah wirid rahimakumullah bukan juga. Ananda semuanya, iya, kalau kata orang umur kita baru SMP, SMA. Kalau umur ya belum seumur jagung, kalau darah ya belum setepuk pinggang. Bagaimana cara kami memahami akidah? Bagaimana cara kami memahami akidah? Jawabannya Ananda, berbaik sangkalah kepada Allah. Berbaik sangkalah kepada Allah. Jangan pernah berburuk sangka. Kenapa? Banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan kita inginkan. Kenapa? Karena memang tidak sesuai semua yang kita inginkan. Tapi Allah sering memberikan kepada kita hal yang kita inginkan, hal yang kita butuhkan, walaupun kita belum tentu menginginkannya pada saat ini. Ananda semuanya, Anda adalah orang luar biasa. Anda adalah orang luar biasa. Dengan bertemunya Anda di channel IG ini, kita tahu Anda adalah orang-orang yang merindukan kebenaran. Anda tetaplah bertahan. Tetaplah bertahan. Insya Allah. Tidak ada yang salah pada hari ini. Tidak ada yang salah pada hari ini. Dan yang benar adalah sebuah keputusan yang tepat untuk mengisi hari-hari yang luar biasa pada saat-saat yang luar biasa sekarang ini. Anda semua, nampaknya waktu timing tiba di Bapak, insya Allah mungkin sampai di sini pula. Oh iya, Bapak yakin dalam penyajian materi dari tadi terlalu serius nampaknya Pak, atau bahasa pengantarnya bahasa pengantar tradisional, orang internasional semua. Ya, insya Allah semuanya butuh waktu. Tapi dengan adanya Anda dari sini, Anda adalah orang-orang luar biasa. Tersalah dalam menyampaikan itu salah pribadi Bapak. Bapak minta maaf kepada forum ini ya. Tapi insya Allah duduknya kita di sini adalah duduknya orang yang menuntut ilmu. Kalau ada orang yang berhak masuk surga dulu, kita pakai dasar Rasulullah. Man salaka turiqan yaltamisu fihi ilman, salallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh sebuah jalan, yang lihat jalan itu dia mencari ilmu,
Allah mudahkan baginya jalan untuknya, jalan untuk surga. Dan ini adalah jalan yang sangat hebat, jalan yang lebih cepat pula daripada jalan tol. Jalan apa namanya? Jalan internet. Dan Anda akan secepat akses internet masuk ke surga nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Anda semuanya minta maaf dalam segala kesalahan. Acara Bapak serahkan kembali kepada host kita, kepada Bapak Farhan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik semua. Jadi gini adik-adik semua, Ustadz Halim Ajumage ini beliau adalah seorang trainer yang mempunyai keunikan sendiri, yang mana tadi ketika Uncuan lihat peserta bukan hanya mendengarkan saja atau melihat saja, tapi ikut serta dalam membantu kawan-kawannya untuk mentranslatekan, luar biasa ya. Barakallah bagi kalian yang telah ikut serta untuk melancarkan acara kita ini, alhamdulillah. Dan ada di semua inti dari sebetulnya dari materi yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Halim Ajumage tadi, bahwasanya kalau kita setiap langkah kita, kalau kita niatkan untuk kebaikan, insya Allah ada keberkahan di setiap langkah kita. Jadi kita itu mengucapkan terima kasih Ustadz ya. Thank you for Ustadz. Thank you for Ustadz katanya. Oke, adik-adik semua. Jangan lupa besok kita hadir kembali dengan materi yang lebih unik lagi, dengan pemateri kita dengan Bapak Mesar Setiawan Munaf selaku Direktur Utama dari Barka Training and Consulting. Bagi adik-adik besok jangan lupa jam 9 tepat ya, kita pemateri sudah berada di layar. Untuk itu jam 8.45 kita sudah berada lagi di live Instagram kita ini. Insya Allah berkah. Dan untuk bagi adik-adik yang mempunyai keluhan tentang jaringan, insya Allah kami secepatnya akan kami usahakan untuk memasukkan ke dalam YouTube Barka. Dan untuk sementara adik-adik nanti juga bisa melihat lagi live-nya tadi yang sudah tersimpan di IG kami. Saya tidak paham bahasanya. Insya Allah berkah ya adik-adik ya, karena bagi adik-adik yang di luar Sumatera Barat, insya Allah adik-adik sekalian belajar bahasa Minang di sini ya, dan dibantu oleh kawan-kawannya tadi kan belajar bahasa Minang juga kan, luar biasa itu, banyak dapat ilmu baru ya bahasa Minang. Nyanyinya mana Kak? Nyanyi? Oh nyanyi. Harusnya ya, kok malah disuruh nyanyi. Oke adik-adik semua ya. Sekali lagi kami ucapkan syukron jazakumullahu khairan bagi untuk adik-adik semua yang telah hadir di dalam live streaming kita ini. Insya Allah berkah. Kami tunggu besok lagi kehadirannya jam 8.45 sudah masuk di live kita ini. Untuk adik-adik yang mau bertanya lagi tentang akidah, boleh langsung ke grup WA saja ya. Mungkin itu saja dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Barka.